Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ibadah wal istifadah wa ta'ala tarasubi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al-khair wa tiba'a maqsadihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan memulai membaca di Kulliyatul Khamsah. Setelah kita selesai mempelajari semua yang berkaitan dengan mabadi' di ilmu mantik dan semuanya, nisab dan semuanya, kita akan mulai masuk di bagian kedua daripada ilmu mantik, yaitu mabadi' tasawurat. Mabadi' tasawurat, yang mana mabadi' tasawurat itu adalah Kulliyatul Khamsah. Setelah itu kita akan masuk maqasidut tasawurat, yaitu at-ta'rifat. At-ta'rifat. Sila baca Ustaz Ilmu. Kulliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal kulliyatu bihasabi al-istiqra'i khamsun. لأن الكلية بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد إما جزء من ماهية الأفراد وهو الجنس والفصل أو تمامها وهو النوع أو خارج عنها وهو الخاصة والعرض العام. فالكلية خمس. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kulliyatu khamsun. Wal kulliyatu bihasabil istiqra. Wal kulliyatu bihasabil istiqra. Adapun sekarang kalau berbicara tentang kulliyatul khams. Kulliyatul khamsah ma'ruf, ya, kita kitab sebelumnya sudah sering saya jelaskan. Jinsun, faslun, nau'un, aradun am sama aradun khas. Tahu dari mana sebenarnya kenapa kok kuliah itu hanya 5, kenapa kok tak 7, 6, 9, kenapa? Diketahui dia itu 5 daripada istiqra. Daripada apa? Daripada istiqra. Wal kulliyatu bihasabil istiqra'i apa? Khamsun. Kenapa? Tengok. Kenapa? Sebenarnya kata-kata kenapa ini yunakidul istiqra. Yunakidul istiqra. Banyak sekali hawashi di sini mengatakan bahwasanya kalau memang dia itu istiqra, makna istiqra itu dia bukan akli. Dia bukan akli, akan tapi dia itu istiqra. Selama dia itu istiqra, maka kata-kata li'anna itu yunakidul istiqra. Akan tapi Asyarnubi menjawab di sini bahwasanya tidak ada pertentangan antara kaum istiqra sama dengan taklil li'anna. Li'annal kulliyah binisbah ila ma tahtahu minal afrad imma juz'un. Tengok. Kulli itu sekarang kita tengok daripada mahiyatul afrad. Biasanya kan mantik itu tidak terlepas daripada misal al-hayawanun natik. Al-hayawanun natik. Dikatakan al-hayawan natik itu adalah mahiyatul afrad. Dia adalah mahi. Apa? Hayawanun an-natik. Li'annal kulliyah binisbah ila ma tahtahu minal afrad. So, binisbah ma tahtahu minal afrad imma juz'un min mahiyatil afrad. Mungkin kulli tadi ini yang 5 tadi itu, mungkin dia itu juz'un min mahiyatil afrad. Dia sebagian daripada mahiyah. Juz'un min mahiyatil afrad. Wa huwal jinsu wal faslu. Mungkin al-kulli tadi itu dia adalah bagian daripada mahiyah sesuatu. Contohnya di sini al-hayawanun natik. Mungkin dia itu bagian daripada hayawan natik, imma dia itu hayawan wa imma dia itu natik. Dikatakan juz'un min mahiyatil afrad. Di dalam Mughni li Isabuji dikatakan al-kulliyud dati, karena dia itu dakhil dalam mahiyatul afrad. Imma dia itu juz'un min mahiyatul afrad. Juz'un min mahiyatul afrad itu kalau dia itu bukan jenis ya fasal. Au tamamuha, atau mungkin dia itu tamamu mahiyatil afrad. Kalau dia itu tamamu mahiyatul afrad, katakan dia itu apa? Au kharijun anha, atau dia itu keluar daripada mahiyatul
afrod, dan yang keluar daripada mahiyatul afrod itu ada dua. Kalau dia bukan aradul am dan pasti dia itu aradul khos. Dari sini dikatakan taksimnya itu akli, sebenarnya bukan istiqra. Ala kullin sawaun kana akliyan atau istiqraiyan fal muqarrar di dalam ilmu mantik kuliah itu ada 5. Biasanya kalau dia itu akli, maka tidak mungkin ada penambahan satu lagi. Fal kulliyatu khamsun, yani la yumkinu an yakuna sittatan au sab'atan. Selama taksimnya itu akli. Kalau taksimnya itu istiqra'i, maka ada kemungkinan kalau seumpamanya ada orang itu istiqra'an yang lebih lengkap lagi, maka dimungkinkan kuliyatul khamas itu boleh menjadi 6 atau 7. Wadah ya perbedaan antara istiqra' dan akli. Fal kulliyatu khamsun. Oke. Al awalu al jinsu. Yang pertama adalah al jinsu. Kan ada 5, ada jenis, fasal, nau, aradul am sama aradul khos. Yang pertama daiman jami'ul manatiqah akan memulai ketika membahas kuliyatul khamas itu dengan memulai menjelaskan tentang al jinsu. Wa huwa apa itu al jinsu? Al maqulu alal kathrati al mukhtalifatil haqiqah fi jawabi ma huwa. Ini adalah definisi jenis. Dia adalah sesuatu yang makul alal kathrah. Makul alal al jinsu wal maqulu alal kathrah. Maknanya di bawah jenis itu ada banyak. Di bawah jenis itu ada banyak. Dan yang di bawah jenis itu hakikahnya pasti mukhtalifah. Di dalam contohnya di dalam hayawan ini akan banyak sekali afrodnya. Di dalam hayawan ini ada yang namanya al-himar, ada namanya al-himar, ada yang namanya al-bagor, ada yang namanya al-faros, ada namanya al-insan. Semua 4 ini adalah afrodul hayawan. Ketika 4 ini afrodul hayawan dan setiap salah satu dari hal-hal 4 ini mukhtalifatul haqiqah. Maknanya mahiyatul himar laisa mahiyatul bakor, mahiyatul bakor laisa mahiyatul faras, wa mahiyatul faras laisa mahiyatul insan. Ketika semua mahiyahnya ini mukhtalifah, dikatakan al hayawan ini jinsun. Dikatakan hayawan ini al jinsun mukhtalifatul haqiqah. Maknanya mahiyah dari setiap afrodnya yang di bawah jenis itu mahiyahnya mukhtalifah. Dikatakan dia itu adalah al-jinsu. Fi jawabi ma huwa. Karena ketika kita tengok apa itu ma huwal himaru wal bagoru wal insanu wal faras, apa jawabannya? Al-hayawan. Karena itu hayawan ini yaqa'u fi jawabi ma huwa. Quddimal jinsu, aywa. Quddimal jinsu 'ala al-khassati wal 'arad al-'ami li'annahuma kharijani 'anil mahiyah. Quddimal jinsu 'ala al-khassah. Kenapa sebenarnya pembahasan jenis ini lebih dikedepankan daripada pembahasan aradul 'ami wal khassah? Kenapa? Karena aradul 'am wal khassah ini apa? Kharijani 'anil mahiyah. Keluar daripada mahiyah, jelas yang masih juz'un daripada mahiyah, pembahasannya harus lebih dahulu daripada al-mahiyah, jelas daripada yang keluar daripada al-mahiyah. Aywa. Wal jinsu juz'un laha. Adapun jenis itu adalah juz'un daripada mahiyah. Aywa. Wa 'ala al-fasli lihtiyajina fi ma'rifatil fasli al-qaribi wal ba'idi ila al-jinsi. Oke, kenapa? Kalau memang taklil pengedepanan, pendahuluan jenis dari atas aradul am wal aradul khos itu karena jenis itu juz'un minal mahiyah. Terus kenapa kok pembahasan jenis itu lebih dikedepankan daripada fasal? Sebenarnya fasal itu juga juz'un daripada mahiyah. Kenapa? Kenapa Anda mengedepankan jenis daripada fasal? Kalau ilahnya sama, Anda mengedepankan salah satu dari keduanya, itu tarjih bila murajjih. Bukan masalah, bukan seperti itu. Kenapa saya mengedepankan atau musannif Sa'duddin Tiftazani mengedepankan pembahasan jenis daripada fasal?
Karena ada beberapa pembahasan di dalam fasal tidak akan boleh dipahami kecuali ketika kita memahami jenis, yaitu al-jinsul, al-faslul qarib wal faslul ba'id. Nanti kita tolak ukur faslul qarib dan faslul ba'id itu adalah hal yumayyizul syai' fil jinsil qarib atau jinsil ba'id. Jadi untuk definisi faslul qarib dan faslul ba'id akan kembali ke jinsul qarib dan jinsul ba'id. Ketika ada kembali di dalam jenis, maka daripada ketika kita membahas fasal nanti kembali ke jenis, lebih baik kita selesaikan jenis dahulu, baru kita masuk fasal dengan oke. Wadih. Itulah kenapa kita mengedepankan al-jenis, al-jinsu daripada al-faslu. Lehtiyajina, karena keperluan kita, perlunya kita di dalam mengetahui al-faslul qarib fi ma'rifatil faslil qaribi wal ba'idi ilal jins. Karena kita memerlukan jenis di dalam mengetahui apa itu definisi al-faslul qarib wal faslul ba'id. Tak kita jelaskan apa itu qarib wal ba'id, faslul qarib wal ba'id karena akan sampai kita ke sana. Wa alan nau'i litawaqqufi ma'rifati qismin minan nau'. Oke, kenapa? Kalau memang tolak ukur jenis itu, pengedepanan jenis itu adalah karena jenis itu adalah juz'un daripada mahiyah. Oke, kenapa dikedepankan daripada nau'? Yang mana nau' itu lebih dahsyat daripada jenis. Kalau jenis adalah sebagian daripada mahiyah, maka nau' adalah semua daripada mahiyah. Kenapa? Taklilnya sama seperti fasal. Karena kita memerlukan jenis untuk mengetahui salah satu pembahasan di dalam nau', yaitu an-nau'ul idhofi. Karena nau'ul idhofi huwa ma yadkhulu tahta jinsin, ma yadkhulu tahta jinsin, atau ma yadkhulu tahta ma huwa a'ammu minhu wa ma huwa a'ammu minan nau'i wal jinsu. Kalau kita membahas nau' dahulu, ketika masuk pembahasan di dalam an-nau'ul idhofi, kita terpaksa untuk membahas masalah jenis. Maka di dalam pembahasan itu akan ada semacam kacau. Karena itu lebih baik kita membahas jenis terlebih dahulu agar kita boleh masuk fasal dan nau' dengan mudah. Wa 'alan nau'i litawaqqufi ma'rifati qismin minan nau'i wa huwa an-nau'ul idhofi 'alal jenis. Ayo sila dibaca. Wa tarku wa taraka min ta'rifil jinsi sairil kulliyati lafdhal kulli li'anna al-maqula 'ala al-kathrati mughnin 'anhu. Oke. Terus kenapa dijelaskan sebelum ada yang i'tirad, kenapa di dalam ta'riful jenis ini tidak ada lafdzul kulli? Bukankah jenis itu adalah nau'un minal kulli? Kulli itu banyak. Karena itu kulliyat ada 5, salah satunya adalah jenis. Tapi kenapa ketika Anda mendefinisikan, mentakrifkan jenis, tidak ada lafdzul kulli, malah Anda cakap al-maqul alal kathrah. Al-maqul alal kathrah dikatakan, dijawab oleh oleh Al-Khabisi, karena kalimat al-maqul alal kathrah maknanya huwal kulli alaisal kulli huwa maqulun alal kathrah. Betul apa tidak? Yasduku alal kathrah. Itu namanya al-kulli. Selama dia itu yasduku alal kathrah, fa kalimatu al-maqulu alal kathrah mughnin. Mughnin itu cukup. Kalau kita cakap al-kulliyu huwal maqulu alal kathrah, al-kull ma huwal jinsu al-kulliyul maqulu alal kathrah. Macam ada apa? Pengulangan. Karena al-kulli itu sendiri adalah al-maqul alal kathrah. Buat apa ada 2 kalau maknanya 1? Maknanya itu mubadir. Wa innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Karena itu dihapuslah lafdzul kulli dan dicukupkan lafdzul maqul alal kathrah. Li'annal maqula alal kathrati mughnin anhu ay an lafdzil kulli. Aywa. Fal maqulu 'ala al-kathrati jinsun yashmalu al-kulliyat wa biqawlihi al-mukhtalifatu al-haqiqatu yukhriju an-naw'a.
Tengok. Fal maqulul alal kasrah jinsun yashmulul kulliyat. Adapun kalimat al maqulul alal kasrah yaitu adalah jenis. Dia adalah jenis man. Qat'an setiap ada definisi, setiap ada ta'rif pasti ada jenis dan fasal. Karena yang namanya ta'rif itu seperti di Mughni Thullab pasti dia itu yashmulu yashtamilu ala al jenis wal fasal. Oke, sekarang kita analis satu persatu daripada kalimat ta'rif jenis tersebut. Kalimatul maqulu alal kasrah huwa bi'tibaril jenis. Kata-kata maqulu alal kasrah wal jenis, madam wal jenis, maka dia akan mencakup kulli dan mencakup jenis dan selain jenis. Karena yang namanya jenis itu dia akan yakunu tahtahu muhtalifatul haqiqah. Oke. Fal maqulu alal kasrah jinsun yashmulul kulliyat. Kata-kata al maqulu alal kasrah yaitu boleh di bawahnya itu semua kulliyat. Nau pun maqulu alal kasrah. Faslun pun maqulu alal kasrah. Aradul am dan khosoh pun maqulul alal kasrah. Karena itu diperlukan fusul, diperlukan fasal untuk membezakan jenis daripada selain jenis. Maka kalimat setelah al maqulu alal kasrah huwa al fasl. Wa ya Ustaz Hilmi. Ma huwa al fasl wa bi qaulihi al mukhtalifatil haqiqah. Tengok. Bi qaulihi mukhtalifatil haqiqah yukhrijun mukhtalifatil haqiqah, dengan kata-kata al mukhtalifatil haqiqah maka akan keluar kalimatun an-naw. Tengok, memang susah nak cari satu fasal yang kamil, pasti fasalnya itu banyak. Mukhtalifatil haqiqah fi jawabi ma huwa. Fi jawabi ma huwa itu mengeluarkan al aradul am dan aradul khas. Aradul am wal aradul khas. Karena sudah saya katakan untuk ta'rif itu bila-bila fasal itu boleh banyak. Fasal itu boleh banyak, yang mana banyak itu kalau kita gabung dia akan menjadi al faslut tam, menjadi faslut tam. Yukhrijun no, karena kalimat mukhtalifatil haqiqah dia akan mengeluarkan no, karena no itu muttafiqatul haqiqah, dia bukan mukhtalifatul haqiqah. Karena no itu contohnya al-insan, di bawahnya itu ada Badrul, Fauzul, Alang, Fauzan, semuanya. 4 orang ini semuanya muttafiqatul haqiqah, semuanya definisinya adalah al-hayawanun. Nanti perbezaan antara keempat orang itu cuma terbatas di dalam awarid wal musakhisat. Anda lahir di mana? Di Kedah. Anda lahir di Kuala. Hanya perbezaan masalah awarid musakhisat, awarid wal musakhisat. Dan lahirnya Fauzul di Kedah tidak menjadikan Fauzul itu keluar daripada hayawan. Dan kampusnya di Al-Azhar, ini kampusnya di Urdun, tidak menjadikan dia keluar daripada hayawan an-natiq. Terus seperti itu. Itulah yang namanya musakhisat. Karena hal-hal seperti itu tidak masuk di dalam definisi insan. Tidak masuk dalam definisi insan. Wa innama huwa awarid wal musakhisat. Adapun mahiyah Fauzul dan Fauzan semuanya sama, yaitu al-hayawanun. Nah, kalian tanya. Oke. Yukhrijun nau'a, dia akan mengeluarkan nau, karena nau itu muttafiqatul haqiqah. Wa bi qaulihi fi jawabi ma huwa yukhrijul kulliyatil baqiyata. Dia akan mengeluarkan al-kulliyat al-baqiyah, dia akan mengeluarkan fasal. Mengeluarkan fasal. Karena fasal itu fi jawabi ayyi syai'in. Begitu pula al-khassah wal al-khassah fi jawabi ayyu syai'in. Ammal aradul am fa innahu la yaqau fi jawabin aslan. Adapun aradul am, maka dia tidak masuk di jawaban dari pertanyaan apapun, dari pertanyaan apapun. Wadih. Inilah definisi. Saya kira definisi ini sudah apa namanya? Sudah lewat di kitab Mughni Thullab. Summal jinsu imma qaribun au ba'idun. Imma qaribun au ba'idun. Li'annahu la yakhlu aywa. لأنه لا يخلو من أن يكون الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات هو الجواب عنها وعن كل المشاركات أو لا. Wah, ini dulu sudah pernah saya jelaskan Syajaratul Farfarius. Saya jelaskan lagi.
Subhanallah, secara Farfarius ini memudahkan, sangat banyak sekali memudahkan di dalam permasalahan kuliatul khams. Ini adalah namanya Syajaratul Farfarius. Ini adalah salah satu muridnya Aristo, yang mana dia membuat ini untuk memudahkan kita untuk memahami kuliatul khams. Ketika ada orang tanya bahwasanya apa itu insan? Apa itu insan? Kita boleh saja untuk menjawab dengan berbagai jawaban. Boleh kita menjawab dengan jawaban al-hayawan. Jadi macam ini. Bukan hanya insan, bukan hanya insan. Ma huwa al-insan wa faras wa bakor. Wa bakor. 3 hal ini dia akan bertemu di dalam sebuah mahiyah. Bertemu di dalam sebuah mahiyah namanya al-hayawan. Karena semua 3 ini semuanya adalah hayawan. Hayawan ini adalah dibilang tamamul mustarak. Apa? Tamamul mustarak. Maknanya ketika kita cakap bahwa insan huwa hayawanun natik. Tengok. Hayawan natik. Ma huwal faras? Hayawan shahih. Tengok. Ma huwal bakar? Hayawan apa tak tahu saya. Yuhlab contohnya diperas. 3 ini hayawan menjadi tamamul mustarak. Tamamul mustarak. Dia ada sesuatu yang sempurna. Yang sempurna ini berkongsi. Sesuatu ini berkongsi antara ketiga hal ini. Yang mana sesuatu ini sempurna. Dia bukan sebagian daripada mustarak. Sebagian daripada mustarak. Berbeda kalau Anda jawab ma huwal insan huwa al jismun nami. Huwa al jismun nami. Ketika jismun nami ini dia adalah sebagian daripada mustarak. Karena definisi hayawan al jismun nami al hassas al mutaharrik bil iradah. Ketika Anda cakap bahwasanya apa itu insan, apa itu insanun wa farasun wa bakor, kemudian Anda menjawab huwa al jismun nami. Jismun nami ini dia itu bukan tamamul mustarak, tapi dia itu adalah juz'ul mustarak. Karena tamamul mustarak daripada insan wa faras wa bakor adalah hayawan. Yang mana hayawan itu adalah sebagian, yang mana jismun nami itu adalah sebagian daripada hayawan. Dan yang mana jismun nami ini tidak membezakan, tidak layak jawaban. Taman antiga ini, karena jismun nami ini boleh menjadi nabat juga, syajar juga. Yang mana syajar itu jismun wa huwa namin. Seperti kita tuh namin dari bayi, baby, terus sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini. Ketika jenis itu yakunu tamamal mustarak, yang mana hayawan itu tamamul mustarak anil mahiyah,
wa huwal insan wa an ma yusyarikuha wa huwa farasun wa bagor. Karena faras wa bagor ini yusyarikul insan fi al hayawan. Dikatakan dia itu jinsun qorib. Dikatakan dia itu jinsun qorib. Akan tetapi kalau dia itu menjadi jawaban, akan tetapi jismun nami boleh Anda menjadi jawaban. Ma huwa insanun wa farasun wa bagor al jismun nami. Boleh. Jismun nami boleh menjadi jawaban dari insan wa faras wa bagor. Akan tetapi dia laisa tamamul mustarak, dan dia tidak menjadikan mahiyah ini mumayyizah an ghairiha. Akan tetapi dia mumayyizah an ba'di ma yusyarikuha. Faqat. Karena jismun nami ini tidak membezakan hayawan dari selain hayawan. Dia hanya membezakan hayawan daripada mutlakul jisim. Dari mutlakul jisim. Ketika dia al-jismun nami, maka dia membezakan insan faros bagor ini daripada gelas, handphone, meja. Karena semua itu adalah jisim, tapi dia tidak nami. Tidak. Oke. Ini akan sangat berguna sekali. Apa namanya? Syajaratul Farfarius. Tengok. Summal jinsu imma qaribun au ba'idun. Li'annahu la yakhlu min an yakunal jawabu anil mahiyah wa an ba'dil musyarikat. An ba'dil musyarikat. Tengok. Yakunul jawabu anil mahiyah. Ma huwal insanu wa an ba'dil musyarikatihi. Wa huwa farasu wa bakor. Karena faras wal bakor huwa ba'du musyarikat fil hayawan. Huwal jawabu anha, dia itu jawab daripada mahiyah wa an kullil musyarikat. Ketika kita tanya ma huwa insanu wa farasu wa bakor, insan ini mahiyah, faras wa bakor adalah ba'dul musyarikat fil mahiyah. Ketika kita menjawab hayawan, jawaban hayawan ini bukan hanya membezakan insan wa faras wa bakor daripada selainnya, akan tetapi dia membezakan insan wa faras wa bakor wa kulli ma yusyarikuhu fil hayawan. Tengok. Wal jawabu anha wa an kullil musyarikati au la. Fa in kana al jawab anil mahiyah wa an ba'dil musyarikat ay musyarikatil mahiyah wal jawabu anha ay anil mahiyah wa anil kull wa an kullil musyarikat, dikatakan dia itu faqori qaribun kal hayawan, maka dia adalah al jinsul qarib kal hayawan, karena hayawan itu adalah jawaban daripada mahiyah wa huwal insan wa an ba'di musyarikatiha wa huwa apa ba'di musyarikatil insan fil hayawaniyah wa al farasu wal bakor. Ketika kita jawab dengan kata-kata hayawan, maka dia yumayyizul insan wa an ba'dil musyarikat bal an kullil musyarikat. Ketika itu dikatakan dia itu adalah al jinsul qarib. Fa innahu jawabun anil insan wa an ba'di musyarikatihi fil hayawaniyati kal farasi wa masalan. Tengok. Wa kadzalika jawabun anhu wa an jami'i musyarikatihi fil hayawaniyah. Falamma qila mal insan wal faras. Falamma qila mal insan wal faras kana al jawabu al hayawan. Wa idza qila mal insanu wal farasu wal himaru wal jamal ila ghairi dzalika kana al jawabu al hayawan. Kenapa? Karena al hayawan itu yumayyizul insan wa an ba'di musyarikatihi bal an kullil musyarikat. Ayo sudah dibaca Ustaz Hilmi. Wa illa ay wa in lam yakunil jawabu 'anil mahiyati wa 'an ba'di ma yusyarikuha huwal jawabu 'anha wa 'anil kull fa ba'idun kal jismin nami. Tengok. Wa illa ay wa in lam yakunil jawab 'anil mahiyah wa 'an ba'di musyarikah huwal jawab anha wa 'anil kull. Tengok. Ketika ma huwal insanu wal hayawan, ma huwal insanu wal faras, dikatakan dia itu al jismun nami. Kata-kata al jismun nami ini dia itu laisa jawaban an ma yusyarikul insan fil hayawaniyah. Tengok. Fil
hayawaniyah. Wa illa ay wa in lam yakunil jawab anil mahiyah wa an ba'di ma yusyarikuha huwal jawab anha wa anil kul fa ba'idun kal jismin nami fa innahu yaqa'u jawaban anil insan wa amma yusyarikuhu fil jismin nami faqat la amma yusyarikuhu fil hayawaniyah. Tengok. Karena ada sesuatu hal yang berkongsi dengan insan di jismun nami, yaitu asyajar. Syajar itu berkembang dan dia itu jisim pula, tapi dia tidak bisa kita katakan al hayawan. La amma yusyarikuhu fil hayawaniyah fa idza qila mal insanu wal wasyajar yaqaul jismun nami fil jawab. Katakan apa itu insan wasyajar, maka jismun nami yaqau fil jawab. Ayo. Saya punya pen. Oke. Wa amma idza qila mal insanu wal farasu falam yaqa falam yaqa, yakni kalau dikatakan mal insanu wal faras, maka jismun nami tidak menjadi jawaban ma'a kaunihima mutasyarikaini fil jismin nami. Walaupun al faras wal insan mutasyarik di dalam jismun nami, akan tetapi lam yaqa tamamul mustarak bal ba'dul mustarak. Li'anna al-farasa lam yusyarikil insana fil jismin nami faqat bal yusyarikuhu fil hayawaniyah allati hiya ibaratun anil jismin nami al-hassas al-mutaharrik bil irada. Ini adalah definisi al-hayawan. Karena yang namanya faros itu tidak berkongsi dengan insan seperti dia itu al-jismun nami, akan tetapi dia itu berkongsi dengan insan di dalam sesuatu yang lebih khusus daripada al-jismun nami alladhi huwa apa? Al-hayawan. Allati hiya, ini adalah definisi hayawan. Ini adalah definisi hayawan. Apa hiya hayawan itu? Ibaratun anil jismin nami al-hassas al-mutaharrik bil irada. Ini adalah definisi al-hayawan. Fala yaqaul jismun nami jawaban. Maka jismun nami itu tidak menjadi jawab daripada ma huwal insanu wal faras. Pak wasani minal kulliyat, ayo. والثاني من الكليات النوع وهو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو. فالمقول على الكثرة جنس كما ذكرنا. Wasani minal kulliyat an-naw. Dan yang kedua daripada kulliyat adalah an-naw. Apa itu an-naw? Al-maqulu alal kasratil muttafiqatil haqiqah fi jawabi ma huwa. Adapun naw itu adalah al-maqul alal kasrah. Adalah sesuatu hal yang maqul alal kasrah, dan kasrah ini muttafiqatul haqiqah. Haqiqahnya muttafiqah, berbeza dengan jenis. Haqiqahnya apa? Mukhtalifah. Haqiqahnya mukhtalifah. Fi jawabi ma huwa, di dalam jawaban ma huwa. Ketika mal insan, jawabannya adalah al hayawanun natik. Yang mana di dalam insan itu di bawahnya itu afrodnya hakikohnya muttafiqah. Semuanya adalah hayawan natik, safik hayawan natik, zaman hayawan natik, kini hayawan natik. Aywa. فالمقول على الكثرة جنس كما ذكرنا. Wadah ya, makul al kasrah jinsun, karena dia itu fi maknal kulli. Fi maknal kulli. Aywa. وبقيد المتفقة الحقيقة يخرج الجنس وبقوله في جواب ما هو يخرج. Wabiqaudil muttafiqatil haqiqah yakhrujul jinsu. Wadah ya, karena jenis itu adalah mukhtalifatul haqiqah. Ketika ada kata-kata muttafiqatul haqiqah, maka jenis keluar daripada definisi ini. Kenapa seperti itu? Karena yang namanya definisi dia harus jami' wal ma'ni. Dia harus jami' wal ma'ni. Tidak ada sesuatu yang bukan daripada definisi itu boleh masuk. Karena itu setiap kata di dalam definisi harus mengeluarkan atau memasukkan. Ayo. وبقوله في جواب ما هو يخرج البواقي من الكليات. Fi jawabi ma huwa yakhrujul bawaqi, karena fasal wal aradul am wal aradul khas dia itu laisa fi jawabi ma huwa imma fi jawabi ayyushi aw la yaqau fi jawabil fil jawabi aslan. Ayo.
ولما كان النوع تمام ماهية الأفراد لكون أفراده متفقة الحقيقة فإذا سئل عن أحدها أو عن جميعها صلح النوع في الجواب كما إذا قيل يا زيد Iya. كان الجواب Ma الإنسان bukan ya Zaid, ma Zaidun. ما زيد Ma Zaid. Banyak ya. Kurang jelas ya. Ya ini sudah ini afdolu nusakh. Ada kita tahu siapa? Ada yang pernah bawa Hasyiatul Attar sama Hasyiatul Ibn Sa'id. Cetakan apa? Cetakan Mustafa Babil Halabi. Tapi Hasyiah Dasuki tak ada. Ada dua Hasyiah Ibn Sa'id sama Hasyiah apa? Dasuki. Ada. Tapi tak tahu saya macam mana itu. Cuma untuk kelihatannya Hasyiah Attar sama Dasuki ini saya kira lebih selise daripada Hasyiah Ibn Sa'id. Dulu siapa tuh? Syahir pernah bawa Hasyiah Ibn Sa'id. Di PDF ada kok. Kalau orang nak tengok di PDF ada. Punya PDF? Hah? Ada kitabnya. Bila-bila bawa. Kalau kita iskal mungkin kita boleh apa? Rujuk. Saya ada di rumah, cuma tak saya bawa. Oke? كما إذا قيل ما زيد كان الجواب الإنسان وكذلك إذا قيل ما زيد وعمرو وبكر. Wadih, ketika naum itu adalah tamamu mahiyatil afrod, ketika naum itu adalah tamam mahiyatil afrod yang sempurna, karena afrodihi muttafiqatul haqiqah, karena afrodnya naum itu muttafiqatul haqiqah. Ketika dia itu ditanya, ketika ada yang ditanya an ahadil afrodil haqiqah au an jami'iha salahan nau'u au saluhan nau'u fil jawab. Kalau ditanya salah satu afrodu haqiqatin nau', contohnya insan, hakikatnya satunya namanya hilmi. Ma hilmi? Jawabnya al hayawanun. Nanti ketika ditanya ma hilmi wa alang wa fauzul wa badrul, hayawan natik boleh untuk menjadi jawaban. Berbeza ketika kita cakap dengan jenis, karena afrodnya itu mukhtalif, boleh menjadi jawaban untuk satu. Contohnya mahwal insan al hayawanun natik. Ketika kita mal insanu wal baqaru wal himar, tidak boleh kita katakan al hayawanun natik, tapi kita menjadikan sesuatu yang lebih umum, yaitu al hayawan. Ayo. فإن قيل كل واحد من أفراد النوع مشتمل على فإن قيل كل واحد من أفراد النوع مشتمل على النوع وعلى التشخص. Setiap satu daripada, ini istilahnya seperti ini. Setiap satu daripada afrodino, katanya kan muttafiqatul haqiqah, betul nggak? Sekarang kan fardul masalah bahwasanya afrodino ini muttafiqatul haqiqah. Padahal setiap fardun min afrodino ini dia itu mahiyah ma'at tasyakhusat. Dan tasyakhusat ini berbeza antara fulan wa fulan. Tasyakhus yang ada di anta wahai Fauzul berbeza dengan tasyakhus yang ada di Syafiq. Kata tasyakhusnya Syafiq itu rumahnya balakong. Ya dulu di pesantren mana? Pesantren di Kedah. Ini semua adalah tasyakhus. Maknanya ketika kita Mas Syafiq adalah hayawanun natik sakin fi balakong daris fi Kedah. Ketika mal Azri huwa hayawanun natik daris fil Urdun al-andaris fi mana? Sekarang di mana? Sekarang di UM. Itu semua adalah musyakhisat. Itu semua adalah musyakhisat. Selama setiap afrodun nau itu mahiyah plus musyakhisat, maka kata-kata muttafiqatul haqiqah ini tak sesuai. Karena afrodun nau itu bukan cuma mahiyah, tapi mahiyah plus musyakhisat. Anta mahiyah plus musyakhisat, Anda mahiyah plus musyakhisat, Anda mahiyah plus musyakhisat. Sedangkan semuanya ini adalah nau di bawah
nau. Di bawah nau. Yang mana nau ini katanya mutafikotul hakikoh, sedangkan setiap afrodnya pasti dia itu mahiyah plus tasyakhus. Yang mana tasyakhus A ke B itu berbeza. Intinya afrodun nau laisa mutafikotul hakikoh. Adun iskal wadih, so? Fahmul iskal nafsul jawab. Mustamilun ala nau'i wa ala tasyakhus. Fala yakunu nau'u tamama mahiyatil afrad bal juz'un laha. Wadih. Karena nau' laisa tamamu mahiyatul afrad. Karena mahiyatu afradin nau' huwa mahiyah plus tasyakhus. Maka mahiyah ini juz'un. Karena ada dua tarakub. Mahiyah plus tasyakhus. Kalau Anda cuma cakap, karena fauzul itu bukan cuma hayawan natik gitu loh. Fauzul bukan cuma hayawan natik, dia hayawanun natik plus tasyakhus. Karena itu hayawanun natik adalah juz'un daripada fauzan. Dia bukan tamamu mahiyatil fauzan. Qultu. Apa qultu? Qultu at-tashakhkhusu 'aridun ghairu mu'tabarin fi mahiyati tilkal afrad. Tengok. Qultu tasyakhus tadi itu adalah arid saja. Arid. Karena sebenarnya Anda di Kedah itu arid daripada mahiyatul insan. Karena kaunuka fi Kedah la yaj'aluka insanan. Karena ketika Anda tinggal di dalam gunung pun, selama ada al-hayawanun natik, Anda tetap insan. Tinggal dimanapun Anda, selama ada tolak ukur hayawanun natik di situ, maka Anda insan. Wadih? Fa naw'u tamamul mahiyati. Antum wadih soh tadi al-iskal wal jawab. Karena karartu aksarin marah tadi. Ayo. Wa qad yuqal ay Waqad yuqalu qaduna litaklil. Qaduna litaklil. Wallahu a'lam. Mungkin qad yuqalu fil mantiq, akan tetapi di dalam di dalam fanayal kalam qad ini nau'ul idhofi, yatakalam an nau'il idhofi di sini. Litakdir dia ini. Karena banyak sekali yuqalu hadan nau' ay nau'ul idhofi. Wahiyan ya. Selain mantik, di mantik pun macam itu. Sering. Ini wallahu alam, ini mungkin istiqra'nya Sa'duddin, atau mungkin ini tafsir Khabisi daripada kalimatul qad. Karena qad itu litakdir, wa qad yakunu litaklil. Wadih, qad takliliyah wa qad takdiriyah. Kan tetapi Dasuki di sini cakap apa? Qad litaklil. So, wa qawluhu wa qad yuqalu qad litaklil ay qad yutlaqu wa yuhmalu wa yuhmalu laftun nau'i bikillah. Bikillah. Aywa. Qad yuqalu wa qad yuqalu ay kama yuqalu an-naw'u 'ala al-ma'na al-madhkur kadhalika yuqalu an-naw'u 'ala al-mahiyati al-kulliyah al-maqulu 'alayha wa 'ala ghayriha al-jinsu fi jawabi ma huwa. Wadah yani. An-naw'ul bila-bila an-naw' itu dibawa ke sesuatu mahiyah yang di bawahnya itu mutafikotul hakikoh. Dan bila-bila juga dikatakan an-naw' itu yuqalu alal mahiyah al-kulliyah. Sebuah mahiyah al-kulliyah al-makul alaiha wa ala ghairiha al-jinsu. Maknanya al-jenis itu juga dikatakan dia itu an-naw'ul kulli. An-naw'ul idhofi. Kal hayawan. Tengok, kal hayawan di sini. Tengok, ini adalah jenis, ini adalah jenis, ini adalah jenis, ini adalah jenis, ini adalah no. Ini adalah no. Al-insan ini di bawahnya adalah Zaidun, Amrun, Fulan, wa Fulan, wa Fulan. Ketika di bawahnya itu adalah afrad mutafikatul hakikoh, dikatakan ini adalah an-naw'. Dikatakan dia itu an-naw'u karena di atasnya adalah jenis dan di bawahnya adalah afrad mutafikatul hakikoh. Bila-bila yang namanya naw' itu dikatakan untuk sesuatu ma yang dari tahtal a'am. Setiap sesuatu al-mundarij tahtal a'am dikatakan dia itu an-naw'. Karena al-insan itu mundarij tahtal a'am. Hayawan pun mundarij tahtal a'am. Fal hayawan
binisbah ila ma fawqahu nau'un. Binisbah ila ma fawqahu nau'un, karena di atasnya ada sesuatu yang lebih tinggi. Dan hayawan binisbah ila ma tahtahu jinsun. Binisbah ila ma tahtahu jinsun. Kal hayawan fa innahu nau'un. فإنه نوع بهذا التفسير لأن الجنس وهو الجسم النامي. Karena hayawan itu mempunyai jenis, mempunyai sesuatu yang lebih umum daripada hayawan itu sendiri, yang dia itu al-mundarij tahtal a'am. Apa itu yang di atasnya hayawan? Jismun nami. Ayo. يقال عليه وعلى غيره من النباتات. Karena yang namanya jismun nami itu yuqalu alaihi alal hayawan wa ala ghairihi wa ala ghairil hayawan minan nabatat. Ayo. وكذلك الجسم النامي نوع لأن الجسم يقال عليه وعلى غيره. Tengok ya, tengok definisi jismun nami. Alal mahiyah al kulliyah al makul alaiha wa ala ghairiha al jinsu. Fi jawabi ma huwa al farq bainal idhofi beres. Tengok. Jismun nami atau al hayawan makul alal hayawan wa ala ghairil hayawan al jinsu. Yang mana dia itu di atasnya ada jenis yang lebih tinggi. Begitu pula al jismun nami. Dia jenis kalau kita tengok dari bawah. Kalau kita tengok dari atas dikatakan dia itu nau. Dikatakan dia itu nau. Di dalam terus apa beza antara an-nau'ul idhofi dan nau'ul apa? Hakiki. Siapa namanya? Isam As-Subu'i cakap bahwasanya perbezaan antara nau'ul idhofi dan nau'ul hakiki ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, bahwasanya an-nau'ul idhofi itu adalah binisbah lima fawqahu. Berbeza dengan nau'ul hakiki. Nau'ul hakiki itu bidadihi. La binisbati ilama fawqahu. Kemudian an-nau'ul idhofi qad yakunu jinis. Qad yakunu jinis. Fal hayawan nau'un idhofi.